Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal latihan pretest PPKPAI, dan mudah-mudahan apa yang kita bagikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan saja ada manfaatnya untuk kita semua sebagai persiapan kita untuk menghadapi pretest PPKPAI pada tahun ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke soal yang pertama. Al-Qadam maknanya Al-Khaliq, artinya penciptaan, dan Al-Qadar maknanya adalah A. kasih sayang, B. pengampunan, C. ketentuan, D. keadilan, dan E. kemahakuasaan. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah C, yaitu ketentuan. Secara bahasa Al-Qadar artinya adalah ketentuan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. Pak Udin menemukan beberapa peserta didiknya yang prestasinya bagus selalu mencoret-coret buku catatan dengan berbagai ilustrasi sehingga tidak pernah rapi dan terkesan kotor. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Udin adalah A. meminta peserta didik memindahkan catatan ke buku baru, B. memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian, C. menegur dan menasihati agar menjaga kerapian buku catatan, D. memberikan catatan penilaian dari aspek kerajinan, dan E. menanyakan strategi belajar yang dilakukan. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah B, yaitu memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Udin adalah memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Kiamat menurut sains dimungkinkan dengan ciri-ciri jika bumi A. tsunami, B. gempa, C. banjir, D. kacau balau, dan E. ditabrak oleh planet asteroid lain. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah E Bapak Ibu, yaitu ditabrak oleh planet asteroid lain. Kiamat menurut sains dimungkinkan dengan ciri-cirinya jika bumi ditabrak oleh planet asteroid lain. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world sehingga merangsang peserta didik untuk belajar merupakan ciri khas model pembelajaran berikut: A. discover learning, B. inquiry, C. PJBL atau project based learning, dan D. PBL atau problem based learning. Untuk jawaban yang tepat silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban tepat adalah D, yaitu PBL atau problem based learning. Pembahasannya, problem based learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah metode yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Siswa kemudian akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus masalah tersebut. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah D, problem based learning. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Sihir secara bahasa bermakna A. buram, B. samar-samar, C. nyata, D. jelas, dan E. tampak. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah B, yaitu samar-samar. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, sihir secara bahasa bermakna samar-samar. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Penciptaan realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada azali disebut A. khodim, B. khodo, C. khodi, D. khodar, dan E. khaul. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah D, yaitu adalah khodar. Pembahasannya, khodar atau yang disebut dengan sebagai takdir merupakan sebuah ketentuan yang akan terjadi dan menjadi sebuah pilihan dari apa yang diinginkan oleh makhluk itu sendiri, sehingga biasanya pada takdir akan dilakukan permintaan terhadap tanggung jawab yang ada. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah D, yaitu khodar. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. penilaian portofolio,
B. Penilaian kinerja, C. Penilaian diri, D. Penilaian proyek, dan E. Penilaian jurnal. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah D, yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu bentuk investigasi atau penyelidikan. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Kemampuan manusia di luar kebiasaan yang diberikan oleh Allah kepada pemaksiat disebut A. Keramat, B. Istisqa, C. Laknat, D. Istidraj, dan E. Istikharah. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah D, yaitu istidraj. Pembahasannya, yang dimaksud dengan istidraj adalah pemberian suatu nikmat untuk menjadikan seseorang lalai dan durhaka kepada Allah. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah D, istidraj. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Saat proses pembelajaran, siswa diminta untuk berkumpul untuk berbagi pengalaman dengan teman yang berbeda-beda. Upaya ini dilakukan guru untuk mengembangkan kecerdasan A. Intrapersonal, B. Interpersonal, C. Kinestetis, D. Verbal linguistik, E. Visual spasial. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah B, yaitu interpersonal. Pembahasannya, interpersonal adalah suatu pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah B, yaitu interpersonal. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? Jadi siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? Untuk jawabannya adalah A. si pemilik tanah, B. si penyewa tanah, C. si pemilik tanah, dan si penyewa tanah, dan D. jawaban A, B, dan C salah. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah B, yaitu si penyewa tanah. Menurut jumhur ulama bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah pihak penyewa. Mereka beralasan karena yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, dan Imam Ibnu Abu Thawr. Berpendapat penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat. Jadi untuk jawaban nomor 10 yang tepat adalah B, yaitu siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan, yaitu adalah si penyewa tanah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 11. Berkenaan dengan tanah yang disewakan, kedua-duanya baik si pemilik atau maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat adalah pendapat dari A. Sayyid Sabiq, B. Abu Zahra, C. Imam Syafi'i, D. Imam Mahmud Saltut. Untuk jawaban yang tepat silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah B, yaitu Abu Zahra. Jadi Abu Zahra ini berpendapat bahwa keduanya baik si pemilik ataupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Jadi menurut beliau dua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Hal ini demi memenuhi keadilan dalam pemungutan zakat dengan ketentuan pihak penyewa mengeluarkan zakat tanaman setelah dikurangi harga sewa ia bayar kepada pemilik tanah Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah
B, yaitu Abu Zahra. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 12. Jika tanah disewakan kepada orang lain, yang membayar sewa adalah yang mempunyai tanah dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat ini menurut ulama A. Said Sabiq, B. Abu Hanifah, C. Imam Syafi'i, D. Imam Saltut. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 12 adalah B, yaitu Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah Bapak Ibu, menurut pendapat beliau dan pengikutnya bahwa pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakat, karena dari sebab tanah itulah ada hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Ini adalah menurut Abu Hanifah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 13. Berikut ini adalah tokoh ulama berpendapat bahwa penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat kecuali A. Mahmud Saltut, B. Imam Malik Syafi'i, C. Imam Ats-Tsauri dan Imam Ibnu Mubarak, D. Abu Hanifah. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah D, yaitu Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah tadi berpendapat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah. Jadi Abu Hanifah dan pengikutnya, pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi kecuali Abu Hanifah. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 14. Pak Ahmad adalah karyawan BUMN, setiap bulan mendapat gaji 8 juta rupiah. Dari gaji tersebut Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangganya 1 juta rupiah, membayar sekolah 2 orang anak 1 juta rupiah, membayar cicilan rumah 550.000 rupiah, dan membayar listrik 100.000 rupiah. Jika harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering giling setara dengan 522 kg beras, dengan waktu pengeluaran zakat haulnya setiap kali menerima penghasilan gaji. Sementara harga beras per kilogramnya yaitu adalah 8.500. Berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? Nah, ini termasuk zakat profesi Bapak Ibu ya. Untuk jawabannya A adalah 1.464.000, B 2.400.000, C 133.750 rupiah, dan D belum wajib zakat. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah C, yaitu 133.750 rupiah. Sekarang kita hitung Bapak Ibu. Kita tentukan dulu nisabnya Bapak Ibu. Jika atau jadi harga beras per kilogramnya adalah 8.500 Bapak Ibu ya. Harga berasnya atau per kilogramnya adalah 8.500. Terus dikalikan yaitu setara dengan gajinya Pak Ahmad tadi. Jika dianalogikan menjadi zakat pertanian menjadi 522 kg beras. Jadi 8.500 dikalikan 522 kg beras. Jadi ketemu Bapak Ibu nisabnya yaitu 4.437.000 rupiah. Itu adalah nisabnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, dengan penghasilan gaji Pak Ahmad yaitu 8 juta dikurangin 1 juta untuk keperluan pokok rumah tangga, terus 1 juta lagi untuk pembayaran 2 orang anak, terus dikurangi lagi 550 untuk membayar cicilan, terus dikurangi lagi 100.000 rupiah untuk apa tadi, untuk membayar listrik. Jadi sisa dari
gaji Pak Ahmad, yaitu adalah Rp5.350.000. Ini adalah sisa dari gaji Pak Ahmad. Jadi artinya apa? Sisa gajinya Pak Ahmad ini di atas nisabnya, artinya Pak Ahmad wajib mengeluarkan zakat. Jadi Pak Ahmad wajib membayar zakat profesi karena di atas nisab 4.437.000. Selanjutnya, maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya adalah 2,5% dikali Rp5.350.000. Jadi yang membayar zakat atau Pak Ahmad harus membayar zakat profesinya sebesar Rp133.750. Kenapa dapat 25%? Ini adalah batas zakat profesi, Bapak Ibu ya. Batas zakat profesi adalah 2,5% dikalikan Rp5.350.000 lalu dibagi 100 menjadi sisanya atau yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad, yaitu adalah Rp133.750, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 15. Jadi untuk jawaban nomor 14 yang tepat adalah C, yaitu Rp133.750. Kita lanjut Bapak Ibu. Pak Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah 5 juta. Jika nisabnya adalah 522 kg beras, harganya per kilogram, yaitu adalah relatif, artinya masih bisa berubah Bapak Ibu ya. Berapakah zakat yang dikeluarkan Pak Abdul Baqi? A. 225.000, B. 130.000, C. 200.000, D. 125.000. Kita hitung kembali Bapak Ibu. Kita cari batas nisabnya terlebih dahulu. Untuk jawabannya adalah D, 125. Kita hitung. Kita tentukan nisabnya terlebih dahulu. Jadi harga beras per kilogramnya tadi di sini adalah 7.000 Bapak Ibu. Ini relatif, artinya apa? Bisa berubah-ubah. Jadi 7.000 itu adalah harga beras per kilogram. Terus dikalikan 522 kg beras. Jika nisab 5 juta ini, jika dijadikan nisab per kilogram beras menjadi 522 kg beras. Jadi 7.000 dikalikan 522 kg beras menjadi 3.654. Ini adalah nisabnya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ketemu nisabnya. Lanjutnya, penghasilan bersih per bulan Pak Abdul Baqi ini adalah 5 juta. Artinya apa? 5 juta ini di atas batas nisab 3 juta. 3 juta tadi kalau harganya beras 7.000 artinya masih relatif. Berarti kita bulatkan menjadi 4.437.000 rupiah. Jadi masih di atas nisab Bapak Ibu ya. Jadi wajib mengeluarkan zakat profesi. Selanjutnya, maka Pak Abdul Baqi membayar zakat profesinya adalah 2,5% dikalikan 5 juta sama dengan 125.000 rupiah. Ini adalah zakat profesinya Pak Abdul Baqi. 2,5% ini adalah zakat profesi Bapak Ibu ya, yang harus dikeluarkan. Zakat profesinya adalah 2,5% dikalikan 5 juta dari gajinya Pak Abdul Baqi tadi, terus dibagi 100, lalu hasilnya menjadi 125.000. Ini adalah zakat yang harus dikeluarkan sebesar 125.000
Rp125.000. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 15 adalah D, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 16. Di bawah ini termasuk zakat konsumtif tradisional adalah A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, D. Modal usaha. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 16 adalah A, yaitu zakat fitrah Bapak Ibu. Pembahasannya cukup jelas, zakat konsumtif tradisional adalah zakat fitrah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 17. Siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? A. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan, B. Muzaki selaku yang memberi modal, C. Masyarakat lingkungan mustahik, D. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 17 adalah A, yaitu kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. Jadi zakat produktif sendiri adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Untuk jawaban yang tepat nomor 17 adalah A, Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 18. Keberadaan zakat bagi penerimanya yang berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian kecuali A. Konsumtif tradisional, B. Konsumtif kreatif, C. Produktif tradisional, D. Produktif kreatif. Jadi keberadaan zakat bagi penerimanya yang berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian kecuali 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 18 adalah A, yaitu kecuali konsumtif tradisional. Konsumtif tradisional maksud mendistribusikan zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri, atau pembagian zakat mal secara langsung. Nah, jadi kecuali yaitu konsumtif atau tradisional ini adalah keberadaan zakat bagi penerima yang berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian kecuali konsumtif Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 19. Di bawah ini termasuk zakat konsumtif kreatif adalah A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, D. Modal usaha. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 19 adalah B, yaitu beasiswa. Jadi distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya, atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 19 adalah B, yaitu beasiswa. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 20. Di bawah ini termasuk zakat produktif tradisional. Nah, di sini sudah ada pembahasannya. A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, D. Modal usaha. Untuk jawaban yang tepat nomor 20 adalah C Bapak Ibu, yaitu pemberian ternak dan alat pertukangan. Pembahasannya distribusi bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, kali ini kita sudah menyelesaikan 20 soal dan mudah-mudahan soal kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sebagai persiapan kita menghadapi pretest PPK PAI.